Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel saya Aldi Firmansyah. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan mencoba pasang saklar tambahan pada holder bawaan motor dan juga nanti pemasangannya ke motor dan pemasangan relay yang kemarin ya. Oke, untuk holder dari bawaan motor di sini udah saya tambahin saklar ya, saklar on off untuk lampu kuning dan saklar pas beam untuk lampu tembak atau lampu piu-piunya ya. Nah, untuk pemasangan kabelnya ini, untuk pemasangan kabelnya seperti ini ya. Sebentar saya cerahkan dahulu. Nah, oke. Untuk pemasangan dari saklar on off buat lampu kuning ini menggunakan dua kabel ya. Ini saklar on off ya, ada dua pin. Nah, untuk kabel positif saklar kita ambil dari lampu senja ya, yang warna biru polos. Nah, yang ini ya, kita ambil dari lampu senja untuk positif saklar. Kita disolder sebelah sini, kemudian sambung ke saklar. Oke, dan untuk outputnya menuju ke relay atau ke lampu kuning itu kita pakai kabel lagi dan disolder juga, kemudian nanti kasih soket buat ke relaynya. Kurang lebih seperti itu ya untuk pemasangan kabel pada saklar lampu kuning on off. Dan jangan lupa juga dikasih silikon ya, yang bekas solderannya tadi untuk penyambungan kabelnya supaya tidak terkena air. Kurang lebih seperti ini ya untuk pemasangan saklar tambahan pada holder kanan untuk lampu kuning. Kemudian untuk holder bagian kiri kita tambahin satu saklar, yaitu saklar pas beam atau saklar piu-piunya ya, untuk lampu tembaknya. Kurang lebih pemasangannya seperti ini. Kita tinggal colok aja pakai solder, terus kita pasang seperti ini. Dan untuk perkabelannya kita tinggal tambahkan kabel yang ada pada saklarnya atau pada masing-masing kakinya itu yang saklar pas beam. Oke, untuk pemasangannya di bagian samping kanan saklar sen ya. Ini udah saya kasih soket juga untuk pemasangannya nanti di motornya ya. Kurang lebih seperti itu aja untuk pemasangan saklar pas beam pada holder kiri. Oke, jadi seperti ini ya kurang lebihnya untuk pemasangan saklar tambahan pada holder bawaan motornya atau holder orinya. Kemudian nanti kita akan lanjut untuk ke motornya. Oke, baik, ini relaynya udah saya pasang. Kurang lebih seperti ini ya pemasangannya ke motor. Nanti saya kasih tahu buat jalur pada kabel relaynya ya nanti. Dan untuk saat ini saya akan mencoba memasangkan holdernya terlebih dahulu, yang tadi udah kita tambahkan saklar ya. Nah, yang ini ya holder kanan dan kiri. Oke, langsung saja kita pasang.
Oh iya, untuk bagian patok speedo yang bagian holder kiri nanti dicoak ya untuk pemasangannya, karena kita udah tambahkan saklar pas bimnya, jadi kita harus mencoaknya sedikit untuk penyesuaian biar pas. Setelah holder kiri sudah terpasang, tinggal kita pasang holder yang sebelah kanannya ya. Yang ini langsung saja kita pasang. Oke, sudah terpasang, dan ini kabel yang saklar lampu kuning ya. Kemudian tinggal kita pasang ya, sambungin soket-soketnya sesuai yang pasangannya, karena di sini saya tidak merubah soket-soketnya ya, atau jalur-jalur kabelnya. Ini masih standarnya, tinggal kita pasang. Nah, terus ini yang kabel kuning ini nanti masuk ke sini ya, tapi nanti aja. Sebentar, kita pindahkan, kita coba pasang yang di holder kiri. Nah, ini ya, yang kabel putih ini menuju ke kabel hijau dari holder kiri. Ini nanti lampu pendek warna putih. Kita tinggal pasang. Di sini saya pakai soket yang sesuai dengan holdernya, jadi tidak merubah soket-soket dari bawaan holder, masih standar. Terus kita tutup ya menggunakan penutup soketnya yang karet itu, biar tidak terkena air. Oke, sudah terpasang kabel putih dengan hijau ya untuk lampu putih atau lampu dekatnya. Ini kabel relay yang menuju ke saklar, dan ini yang menuju ke lampu ya. Kita pasang yang negatifnya yang warna hitam ya, ini negatif, kita sambungin ke kabel negatif dari bawaan motor. Bisa juga dipasangkan ke ground, tapi di sini saya samakan aja yang sesuai dengan bawaannya tanpa merubah kabel-kabel ya. Ini sudah saya pasang groundnya. Kemudian nah, untuk kabel kuning ini menuju ke kabel kuning dari bawaan holder kiri ya. Ini yang kabel indikator lampu jauh dari speedo, ini kita pasangkan juga ya. Kita sambungkan dengan kabel kuning yang dari holder kiri untuk lampu jauhnya. Kita pasang ke soket yang kuning ya, yang dari relay. Kita pasangkan. Nah, yang ini kita dibuat dua soket ya untuk satu kabel. Nah, ada pertigaan kayak gini, kita sambungin. Nah, sebelahnya kita sambung juga. Oke. Nah, kemudian yang satunya kabel ini tambahan ini menuju ke kabel saklar pas bim yang tadi kita buat ya, lampu piu-piunya. Oke, kita pasangkan. Jadi di kabel kuning ini ada 3 penyambungan kabel ya. Satunya dari kabel kuning dari holder kiri atau saklar lampu jauh, kemudian kabel kuning dari indikator lampu jauh,
yang dari speedometer, dan satunya lagi dari kabel saklar pas beam ya, ini yang warna coklat ini atau oranye ini. Kemudian untuk kamennya dari saklar pas beam atau arus positif dari saklar pas beamnya ini ya yang biru ini kita sambungin ke kabel dari lampu senja ya, yang biru polos ini, yang tadi kita pasang di holder kanan itu yang buat lampu kuning atau untuk saklar yang tambahan tadi. Ini saya ambil jalurnya dari kabel lampu senja. Ini pemasangannya seperti ini ya, saya tambahkan kabel lagi yang ambil dari kabel lampu senja yang biru ini, yang biru polos, tapi saya ambilnya dari yang soket lawannya ya, seperti ini. Berarti kita tambahkan kabel kurang lebih segini aja, pendek, gak usah panjang-panjang, terus kasih soket cabang 2. Nah ini nanti untuk pasang ke kabel biru dari lampu atau saklar pas beam. Nah ini ya, lewat sini, ini kayak gini, kita tinggal pasang. Ini saya kelupas dikit, terus saya sambungin kabel tambahan, ukurannya segini kurang lebih, terus kita solasi dan kita kasih soket juga cabang ya. Nah kita coba pasang nanti. Oke, kita pasang. Nah ini ya, seperti ini. Oke, nah kemudian lampu senja, bentar, lampu senja dari biletnya ya atau devilnya itu yang ini, kabel biru kita sambungin ke sini ya, yang tadi. Nah kita sambungin ke cabang ini untuk lampu Diamond Eyes. Kemudian untuk kabel kuning ya, untuk lampu kuning, ini kabel kuning dari relay menuju ke saklar, kita sambungin ke kabel kuning tadi yang dari holder kanan ya. Nah yang ini, oke, dari holder kanan ya. Kabel kuning dari saklar tambahan tadi ya, yang sebelah kanan yang warna kuning ini, kita sambungin aja ya, seperti ini. Oke, sudah terpasang semua, tinggal oh ya, saklar satu tadi ya, soket tadi yang merah tadi lupa saya pasang, kita tinggal pasang, sambungin aja ya ke soket bawaan. Ini yang soket merah tadi ya, kita tinggal pasang. Oke, sudah terpasang semua ya. Saya jelaskan kembali dari awal untuk pemasangan kabel dari relay ke saklar ya, dari relay ya, dari kabel relay ini yang menuju ke saklar ya. Pertama kabel putih dulu saya jelaskan. Oke, kabel putih ini dari relay untuk lampu putih ya, ini saya sambungin ke saklar kiri lampu dekat. Nah berarti kabel putih ini saya sambungin ke kabel lampu dekat dari holder kiri yang warna hijau. Nah saya sambungin, ini lampu dekat, jadi nanti lampu dekatnya ini nanti nyalanya langsung lampu putih. Terus kabel kuning ini yang dari relay ya, yang ada diodenya ini, nanti sini masuk
saya sambungin ke kabel kuning dari saklar jauh ya, yang dari holder kiri. Nah, untuk kabel yang dari indikator lampu jauhnya yang dari speedo ini saya sambungin juga ya, seperti ini, yang soket cabang ini. Dan satunya lagi ya, yang bawahnya tadi yang tambahan soket ini menuju ke lampu tembak atau saklar tembak. Dan untuk kabel warna hitam ini ya, yang dari relay, kita sambungin aja ke kabel hitam dari bawaan motor. Soketnya masih sama, kita sambungkan saja. Oke, kemudian untuk kabel biru ya, kabel biru dan kabel kuning. Nah, untuk kabel kuning ini menuju ke saklar dari holder kanan yang tambahan tadi. Terus kabel biru ya, kabel biru dari relay ini untuk kabel Demon Ice, saya sambungin ke lampu senja bawaan motor. Dan arus positif dari saklar pasbim atau kamennya itu saya sambungin juga ke kabel lampu senja juga ya. Jadi di sini saya gabung. Saya gabung di soket cabang ini ya, yang tadi, yang lampu Demon S dan lampu senja. Terus ini nanti soket yang menuju ke lampu ya, lampu biletnya. Dan untuk arus positif dari relay atau input dari relay ya, yang kabel merah ini positif aki ya, ini nanti menuju ke positif aki. Sebentar. Nah, saya sambungin ke plus aki, dan tidak lupa juga ada screennya juga ya, atau fuse untuk pengaman. Nah, seperti ini, sambungin ke plus aki untuk input relay. Oke. Ya, seperti itu saja ya, tinggal kita pasang lampunya aja. Kita coba pasang lampunya. Oke, langsung saja kita pasang lampunya ya. Kita coba tes juga. Kita sambungin ya ke soketnya ya, yang sesuai tadi. Oke, ini sudah terpasang. Oke, kemudian kita nyalakan, coba kita kunci kontak, kemudian kita nyalakan lampu senja. Oke, menyala ya lampu Demon Ice nya. Kita coba nyalakan lampu kuning ya, menyala ya. Kemudian nyalakan lampu putih, lampu dekat. Oke, menyala juga. Berarti ini berfungsi dengan baik ya. Kemudian kita coba nyalakan lampu pasbim atau lampu tembak ya, menyala ya. Oke, berfungsi dengan baik. Kemudian kita tinggal pasang dan rapikan kembali ya, batok lampu dan yang lainnya juga. Oke, di sini sudah saya pasang kembali ya, dan sudah saya rapikan juga. Dan kita akan tes kembali ya. Kita coba kunci kontak. Oke, terus kita nyalakan lampu Demon Ice atau lampu senjanya ya, seperti ini ya. Lampu senjanya berfungsi dengan baik. Kita coba lampu putih. Oke, seperti ini ya, lampu putihnya berfungsi dengan baik. Oke, kita nyalakan motornya juga ya, biar nggak boros aki. Oke, kita nyala. Kemudian saya coba kembali. Oke, seperti ini ya. Nah, saat lampu putih nyala ini, dia slotnya dia mati ya, slotnya dia mati karena menggunakan kombinasi dari relay yang kemarin kita buat itu, seperti itu.
Nah, saat lampu kuning, nah lampu kuning kita nyalakan, lampu putih dia mati karena dari kombinasi 3 relay ya, 5 pin dan 4 pin. Nah, kalau kita matikan dia akan langsung putih. Nah, seperti itu ya. Terus ketika standby di lampu Diamond Eyes, kita nyalakan pas beam. Oke, dia menyala ya, menyala dengan baik, aman ya. Di sini saya akan coba jelaskan ya, sebentar saya jelaskan gimana sih nyalanya lampu ketika menggunakan kombinasi dari 3 relay ini, 5 pin dan 4 pin. Oke, di sini saya akan jelaskan dan kita coba tes ya sama-sama biar tahu. Oke, sebentar kita tes kembali ya menyalanya pada masing-masing saklar. Oke, nah posisi lampu Diamond Eyes menyala ya, kita nyalakan lampu utama, saklar utama. Nah, dia lampu putih ya, saklar utama, di lampu putih kita matikan lagi. Terus kita nyalakan lampu kuning di saklar tambahan. Oke, nyala kuning ya, berfungsi dan menyala dengan baik. Kita matikan. Terus kita coba pas beam, posisi Diamond Eyes menyala. Oke, berfungsi ya, menyala dengan baik, mantap. Kemudian kita tes nyalanya dari 3 kombinasi relay ini. Ketika kita nyalakan lampu utama, lampu putih ya, kita coba pas beam, dia nyala pas beam ya, dan warnanya putih. Oke, kita matikan. Terus kita nyalakan lampu kuning, kita pas beam juga ya, dia juga tetap kuning, tidak berwarna putih. Nah, itu kayak gitu ya. Terus kita coba tes lagi, kita nyalakan lampu putih, terus kita coba lampu jauhkan. Bentar ya, kita lampu jauh ya ke atas. Nah, dia lampu jauh putih ya, indikator lampu jauh juga menyala. Kita matikan lampu pendek ya, kita pas beam, dia tetap putih ya. Oke, kita matikan. Terus kita coba lampu kuning. Oke, menyala kuning ya. Terus kita lampu jauhkan, coba ya. Di sini dia tidak menyala ya, untuk lampu jauhnya ketika lampu kuning menyala. Kita coba lagi lampu jauh ya, tuh nggak menyala, saya matikan aja. Terus kita matikan dulu lampu kuning. Nah, ketika lampu putih kita nyalakan, lampu utama ya, lampu utama kita nyalakan. Oke, dan kita nyalakan lampu kuning. Oke, dia langsung kuning ya, putihnya berubah jadi kuning. Kita coba lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita lampu jauhkan pakai saklar kiri ya, lampu jauh, posisi lampu kuning. Nah, dia bisa menyala lampu kuning jauh. Pas beam juga lampu kuning. Dan posisi harus saklar utama dia menyala dan saklar lampu kuning dinyalakan. Kita matikan, dia langsung putih. Oke, begitu ya. Tapi kalau kita langsung lampu kuning terus kita lampu jauhkan ya, dia nggak bisa menyala, tapi masih bisa di pas beam kuning. Terus kita matikan. Kalau kita mulai dari putih ya, menyala putih, terus lampu kuning nyalakan juga, ya dia langsung berubah kuning. Terus kita nyalakan lampu
jauh, dia lampu jauh kuning ya. Nah seperti itu, bisa kan, lampu pas BIM juga bisa. Kita matikan. Nah dia lampu putih seperti itu ya, lumayan ya, bisa buat kuning, bisa buat putih. Nah pas BIM tapi itu tetap putih di awal ketika lampu Demon X dia menyala. Coba kita matikan lampu senja, lampu Demon X yang mati, terus kita pas BIM kan dia nggak menyala, karena harus pas BIM ini dapat dari lampu senja, harus nyalakan lampu senja. Nah dia bisa menyala. Bisa juga kalau mau dinyalakan ketika kunci kontak on, langsung dia pas BIM, bisa. Caranya bisa nanti masuk ke langsung ke kunci kontak dari arus pas BIM-nya. Oke. Dan ini harus DC ya, harus DC dan full wave juga. Oke, seperti itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.